Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Nah, ini aku lagi di Indomaret, jadi aku mau beli beberapa keperluan rumah tangga yang habis. Dan ini untuk bikin beberapa makanan gitu ya, perlengkapan makanan buat bikin tumpeng. Nah, ini tuh setelah dari Indomaret, aku lagi beli jajan di sini kayak ada angkringan gitu. Terus ini aku udah sampai rumah ya teman-teman. Ini yang aku beli ada pecel, terus juga ada nasi bakar, nasi kucing sama sate-satean gitu. Nah, sembari ikutin kegiatan aku hari ini by the way di malam hari ya teman-teman. Nanti aku lanjut aktivitas di pagi harinya seperti ini. Ini setengah 6 pagi. Aku habis belanja di Bang Sayur untuk keperluan tumpengan gitu ya. Ini untuk melengkapi aja sih karena bahan yang lain udah ada. Jadi sembari aku aktivitas pagi, nyiapin sarapan juga, membereskan belanjaan, aku mau sharing-sharing nih tentang gaya hidup minimalis, terutama di bagian uang ya, uang rumah tangga. Keuangan rumah tangga maksudnya. Jadi di sini aku mau membahas tentang 5 kesalahan mengatur uang di usia muda. Nah, kadang-kadang kita tuh suka kebablasan ya saat mengatur uang. Jadinya aku mau share nih tentang pengalaman aku tentang 5 kesalahan mengatur uang di usia muda. Jadinya tuh supaya kita lebih aware dan melek keuangan lagi untuk kebaikan kita sendiri juga pastinya ya. Sembari ini aku lagi nata belanjaan aku tadi di Mang Sayur. Jadi kesalahan yang pertama adalah mindset atau pola pikir tentang uang itu sendiri. Seringkali itu terjadi bukan kita yang mengatur uang, justru uang yang mengatur kita. Dulu saat masih muda, saat belum menikah, aku seringkali nih, karena aku di sini kan wirausaha ya dari sebelum menikah. Saat aku dapat uang nih, dapat penghasilan, itu sebelum uangnya dapat di tangan aku udah ngelis nih apa aja yang mau aku beli gitu. Pokoknya setiap aku dapat penghasilan pasti ya udah bablas, karena merasa bahwa self reward itu penting dan self rewardnya itu kebablasan. Jadinya malah gak mikirin nih, harusnya kan uang itu bisa kita budget dulu, bisa kita bagi-bagi bahwa penghasilan yang masuk itu tidak harus semuanya dihabiskan. Karena kadang kita juga secara tidak langsung sebagai manusia atau individu itu sifatnya menghabiskan karena keinginan yang besar juga pastinya ya. Dapat penghasilan atau dapat gaji udah dia langsung bablas, langsung ini kan self reward karena selama ini capek juga cari uang. Padahal self reward yang paling baik adalah membayar ke diri kita sendiri. Dalam artian ya kita menyisihkan sebagian pendapatan kita berapa persen untuk membayar atau menabung ke dalam saku kita sendiri supaya kita bisa manfaatkan di kemudian hari ya. Karena yang namanya hidup kadang itu banyak permasalahan ekonomi yang menghinggapi juga. Jadi kalau kita punya tabungan setidaknya kita nggak pusing di kemudian hari, bisa kita pakai. Namun kadang-kadang pola pikirnya itu malah berubah ya, yang namanya membayar diri sendiri itu menjadi kayak menghadiahi diri sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita tarik garis besarnya, yang namanya menghadiahi diri sendiri itu juga tidak boleh dengan budget atau penghasilan kita dengan persentase yang terlalu besar. Kalaupun kita pengen sesuatu ya kita harus nabung dulu nih, challenge dulu untuk menabungnya. Jadi itu ya yang paling besar pengaruhnya di dalam hidup aku. Aku gak pernah nih membagi-bagi harusnya ini uang masuk ke tabungan berapa persen, ke dalam pos kebutuhan berapa persen, keinginan berapa persen gitu ya. Akhirnya kita nih yang diatur uang. Kadang-kadang belum tanggalnya untuk dapat penghasilan lagi, si uang kitanya udah habis. Kesalahan yang kedua adalah nggak pernah bisa nabung. Jadi dulu di masa muda kadang-kadang tuh waktu masih merintis usaha, waktu masih ya melatih diri untuk bisa mencari penghasilan, kadang-kadang tuh impiannya udah yang muluk-muluk, tapi impian yang muluk-muluk yang tinggi itu tidak dibarengi dengan ikhtiar atau usaha menabung sedikit demi sedikit. Yang namanya menabung itu pasti sedikit demi sedikit ya, karena kita hidup di dunia itu pasti ada pos kebutuhan, ada pos budget keinginan ya gitu dan lain-lain. Ada juga pos budget sosial. Harusnya memang kita tuh lebih tahan diri untuk bisa menabung sedikit demi sedikit agar ya suatu saat ketika kita membutuhkan sesuatu dari dana tersebut bisa digunakan. Tapi yang ada di sini kadang-kadang pas muda itu
nggak kepikiran nih buat nabung. Sebenarnya dulu saat muda aku tuh lebih suka menabung uang dalam bentuk perhiasan ya, perhiasan emas gitu karena bisa untuk berhias diri juga gitu ya dan bisa digunakan cepet gitu kalau butuh langsung dijual aja di toko. Tapi ya kadang-kadang nggak spesifik tuh kita nabungnya buat apa jadinya tuh ya yang namanya penyesalan pasti datang belakangan ya. Harusnya lebih aware lagi ya ada tabungan pokok atau wajib yang setiap bulan disisihkan karena uang itu pasti banyak manfaatnya tanpa kita rencanakan terlebih dahulu. Kita nabung uang ini buat apa pasti suatu saat nanti banyak sekali manfaatnya. Jadi tuh kalau pas butuh nggak bingung terus nggak mikir langsung yang cari-cari hutang atau apapun itu ya karena udah ada tabungan nih. Nah dari tabungan yang sedikit demi sedikit itu biasanya malah tidak membebankan atau tidak membebani kita karena kalau tabungan yang sekali brak banyak setiap bulan kita harus nabung segini kadang-kadang malah kepikiran gitu kan karena ada kurang-kurang dari kebutuhan kita ambil lagi tuh kita congkel lagi. Menurut aku idealnya tabungan kalau memang kita udah banyak kebutuhan ya 10-20% itu udah cukup asal si pos budget tabungan tersebut tidak diutak-atik ya, tidak dicongkel. Kesalahan yang ketiga adalah tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini banyak banget dialami oleh sebagian besar anak muda termasuk aku. Dulu saat muda pasti kita juga semangatnya menggebu-gebu, energinya besar untuk mencari pendapatan atau penghasilan atau uang dalam tanda kutip ya, karena tuh impiannya muluk-muluk nih. Tapi kita nggak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Yang ada kadang-kadang tuh pos budget itu lebih besar ke pos budget keinginan ketimbang kebutuhan. Padahal sebaik-baiknya kita mengatur uang ya kita harus bisa membedakan nih, memprioritaskan dulu membayar diri kita, misalnya menabung dan juga mengutamakan kebutuhan pokok yang mana saat kita muda mungkin ada sebagian juga di sini bunda-bunda yang masa mudanya juga udah belajar mandiri termasuk aku ya. Saat aku lulus sekolah tuh aku udah mulai bangun usaha sendiri gitu ya. Tapi kesalahan aku itu nggak bisa membedakan antara pos budget keinginan maupun kebutuhan. Akhirnya ya udah dengan dalil aku sudah capek, aku pengen beli ini karena ini uangku sendiri seperti itu ya. Akhirnya bablas aja gitu, nggak lebih teliti gitu ya tentang keuangan itu sendiri. Alhasil kita capek cari kerja, tapi hasilnya juga seperti tidak ada gitu. Nah dari situ tuh aku mulai belajar untuk bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Ketika aku memiliki keinginan yang besar untuk membeli sesuatu, aku lebih memilih sekarang untuk membuat saving challenge atau tantangan menabung. Jadi kalau kita pengen sesuatu itu nggak harus dibeli saat itu ya, bisa kita tunggu waktunya. Mungkin 6 bulan atau 1 tahun kalau memang barang tersebut tuh harganya lumayan besar gitu. Kesalahan yang keempat adalah beli dulu bayar nanti. Nah ini aku nggak akan membahas tentang barang-barang yang gede ya, ataupun besar dalam artian kayak yang kredit besar itu enggak, karena di sini aku tuh sebagai ibu rumah tangga ya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Contohnya mau beli panci harus kredit dulu, Masya Allah. Padahal dengan membayar barang secara kredit itu sebenarnya kita membayar barang tersebut dengan harga yang paling mahal gitu ya, apalagi yang kalau tenornya itu panjang kayaknya tuh berasa nggak selesai-selesai. Terus zaman sekarang dimudahkan dengan kayak kartu kredit, pay later. Kadang kita suka ini ya kegoda sama barang-barang sale gitu, sedangkan pas lagi nggak pegang uang ya udah kita ambil pay later dulu. Padahal yang namanya pay later itu sama aja dengan berhutang. Suatu saat kita harus membayarkan kembali ya kalau udah jatuh tempo. Nah aku tuh kadang belajar dari orang tua maupun orang-orang terdahulu ya tentang mengerem atau bersabar tentang ketika kita memiliki keinginan gitu loh. Sekecil kita ibu rumah tangga pengen panci yang cantik atau pengen peralatan masak yang cantik, yang kekinian itu nggak harus kok kita beli sekarang. Bisa kita tunggu, kita sisihkan sebagian sisa-sisa uang belanjaan kita, ditabung. Nanti kalau udah beberapa bulan udah terkumpul baru deh beli. Biasanya kita juga dapat bonus loh kalau kita bersabar. Kadang-kadang barang yang kita inginkan itu harganya lebih murah karena udah nggak terlalu tren gitu ya, harganya udah jauh lebih murah. Alhasil kan kita dapat keuntungan 2 kali, kita bisa beli uang secara cash lewat tabungan kita, lebih puas juga, kita tidak punya hutang, tidak punya beban cicilan secara berbulan-bulan.
Yang kedua, kita bisa dapat barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Bayangin aja kalau untuk sekedar beli panci atau alat masak kekinian, kita harus kredit selama misal 10 kali atau 1 tahun gitu ya. Wah, kayaknya tuh trennya udah hilang, kita masih punya cicilan. Alhasil kayak yang membebani diri kita aja. Kesalahan yang kelima adalah tidak merencanakan masa depan. Ini juga terjadi pada aku. Dulu kayaknya pas waktu muda sebelum menikah kayaknya ya udah sih aku bisa cari duit sekali dapat banyak. Ataupun pas awal-awal tinggal di rumah ini dengan suamiku, pas usaha suamiku lagi bagus-bagusnya, bahan baku yang dia suplai itu lagi harga tinggi, dalam sehari lumayan omsetnya ya. Kita tuh nggak mikirin ke depannya bahwa yang namanya usaha itu up and down. Bisa jadi harga bahan baku sekarang naik, besok turun. Alhasil ya udah kita jarang banget tuh nyisihin budget atau pendapatan dengan persentase yang besar untuk ditabung, padahal pada saat itu harga bahan bakunya atau hasil usaha suamiku tuh lagi baik, lagi tinggi-tingginya. Tapi kita lupa bahwa yang namanya usaha itu up and down. Alhasil ya seperti itu ya kesalahan. Makanya kita evaluasi diri terus. Nah teman-teman, itu dia 5 kesalahan mengatur uang di masa muda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.